Timnas U17 sudah pulang dari TC Jerman dan kini tugas Bima Sakti mengurangi pemain menjadi 21 pemain dari 29 pemain. Siapa kira-kira yang dipilih? Bagaimana peluang kita di Piala Dunia U17 nanti? Saya beber semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Salam Timnas. Sekarang yang lagi hangat yaitu soal Timnas Indonesia U17. Mengapa? Karena mereka lah yang sebentar lagi akan tampil di event besar Piala Dunia U17. Timnas U17 baru saja menjalani TC di Jerman dari 18 September lalu dan pulang pada 23 September. Ada 7 pertandingan yang sudah Iqbal Dwi Jamge dan kawan-kawan lakoni. Hasilnya 2 kali menang, 4 kali kalah, dan 1 kali imbang. 29 pemain dipilih oleh Bima Sakti di TC Jerman. Dan pada 29 Oktober nanti, pemain-pemain ini harus dikurangi menjadi 21 pemain. Karena ini regulasi Piala Dunia U17 yang hanya boleh membawa 21 pemain. Maka itu ada pencoretan 8 pemain. Video ini akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah soal suntikan semangat dari Erick Thohir, pentingnya pemain diaspora, dan juga strategi atau taktik Indonesia di Piala Dunia U17 nanti. Kita tahu setelah pulang dari TC di Jerman, pemain Timnas U17 langsung diberi motivasi oleh Erick Thohir. Motivasinya cukup mengena, cukup tajam. Dia mengatakan kalau memang TC di Jerman belum memuaskan, tapi lebih baik menangis di saat pemusatan latihan ketimbang menangis di Piala Dunia U17 yang merupakan event sebenarnya. TC di Jerman memang tidak memberi hasil yang memuaskan. Indonesia mencetak 5 gol dan kebobolan 12 gol. Tapi Direktur Teknik PSSI Indra Sapri mengatakan bahwa pemain-pemain banyak kemajuan. Klaimnya seperti itu. Dia mengatakan wajar saja kalah karena pemain Timnas U17 melawan pemain yang sudah berusia 19 dan 20 tahun. Menurut saya memang hasil tidak begitu penting. Yang paling penting adalah belajar dan menerapkan apa yang didapatkan di TC di event sebenarnya di Piala Dunia U17. Benar kata Erick Thohir, menangislah lebih dahulu di saat latihan. Dan pada saat Piala Dunia U17, pemain harus membuat lawan menangis. Itu yang paling betul. Kita akan menghadapi Ekuador, Panama, dan juga Maroko. Semua lawan tidak bisa dipanggap enteng. Semua lawan sulit. Dan kalau saya melihat secara pribadi, memang kita bukanlah favorit di grup A ini, tapi peluang itu tetap ada, kejutan itu tetap ada. Kalau dibilang persiapan kurang, saya pikir cukup-cukup saja ya. Yang paling penting adalah kesiapan pemain, semangat pemain, dan saya pikir mereka sudah memiliki itu. Dan apa yang disuntikan oleh Erick Thohir itu benar adanya. Saya yakin pemain-pemain akan memasukkan kata-kata motivasi itu di kepala mereka sampai pertandingan nanti. Konon hingga 10 November, sebelum 10 November nanti Indonesia masih melakukan ini lagi uji coba melawan klub Rusia kabarnya ya, belum tahu tempatnya, mungkin di Jakarta atau mungkin di Surabaya, tapi kemungkinan besar di Jakarta. Nah, setelah
motivasi dari Erick Thohir, kita akan menyoroti pentingnya pemain diaspora. Ada 3 diaspora yang menonjol, dan sepertinya memang di plot akan masuk ke skuad timnas U17. Mereka adalah Welber Jardim, Chow Yun Damanik, dan Raka Raikan Brkic. Saya menyoroti pentingnya diaspora ini karena berdasarkan hasil di TC Jerman dan juga pesan dari Erick Thohir, kita masih harus mempertajam lini serang kita. Bukannya menganggap enteng skuad lokal kita, tapi adanya 3 pemain ini yang menonjol permainannya, saya pikir bisa membantu masalah lini serang Indonesia di Piala Dunia U17 nanti. Kita butuh pemain yang lebih skillnya dan punya pengalaman main di luar negeri lebih banyak gitu. Setidaknya Welber Jardim, Amar Raihan Brkic, Chow Yun Damanik sudah merasakan atmosfer persaingan dengan level lebih tinggi. Chow Yun Damanik main keturunan Kebumen Jerman, sedangkan Amar Raihan Chow Yun Damanik keturunan Swiss dan Batak ya maksud saya, dan Amar Raihan Brkic Kebumen Jerman. Jadi pengalaman mereka yang dibutuhkan karena masalah timnas Indonesia yaitu penyelesaian akhir dari lini tengah ke depan, itu diakui sendiri oleh Iqbal Dwi Jangge. Nah, yang jadi masalah kabarnya Chow Yun Damanik belum punya paspor Indonesia, ini bahaya. Tapi Erick Thohir mengatakan akan mengusahakan ketiganya untuk masuk dalam skuad timnas. Ini menyisakan 2 hari lagi ya, 29 Oktober. Kalau paspor Chow Yun Damanik tidak selesai, maka bahaya juga. Berarti Chow Yun Damanik bakal batal main di timnas Indonesia. Disayangkan karena dia bisa menjadi semacam penguat atau energi tambahan di lini tengah timnas Indonesia, karena serangan itu kan harus ada dari semua lini gitu. Lini tengah tidak hanya pemain depan, tapi lini tengah pun harus berperan. Maka itu saya berharap 3 diaspora ini bisa benar-benar masuk, karena ini untuk keperluan tim di Piala Dunia U17 nanti. Terakhir, soal strategi, karena kita adalah tim underdog dan lawan kita, Panama, Ekuador, dan Maroko, memiliki kualitas lebih baik. Strateginya tentu kita harus tetap memiliki pertahanan kuat, tapi memiliki serangan balik yang cepat. Dan seperti saat melawan Korea Selatan U17 ya, yang kita hanya, waktu di uji coba, kita hanya kalah 0-1, itu sudah baik. Cuman ya itu, penyelesaian akhir. Timnas Indonesia kurang bagus di final third, penyelesaian akhir. Dan strategi ini yang harus tetap dipakai. Pertahanan bagus dan serangan balik cepat. Karena itulah yang bisa mematikan pemain lawan yang lebih unggul dan mungkin lebih menyerang dari kita. Setelah lawan kesulitan menembus pertahanan Indonesia, kita langsung memberi serangan balik yang
akurat. Nah, jadi 3 hal itu yang paling pokok untuk diperhatikan di Timnas U17. Semangat dari Erick Thohir, pentingnya 3 pemain diaspora, dan tentunya strategi untuk Piala Dunia U17 nanti. Terkait pemain yang dicoret, saya pikir ini berat, tapi saya pikir udah ada ancang-ancangnya ya. Saya yakin tinggal diumumkan saja. Diharapkan 3 pemain diaspora ini bisa masuk dalam skuad dan kita benar-benar membuat menangis lawan-lawan kita di Piala Dunia U17. Demikian ulasan saya, Depri Saifullah. Terima kasih dan salam olahraga.